Sebagai kiblat kaum muslim, Ka'bah benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa. Namun tak sembarang orang bisa memasuki Ka'bah. Oleh sebab itu banyak yang bertanya apa sebenarnya yang ada dalam Ka'bah. Dulu ketika zaman jahiliyah, Ka'bah berisi barang-barang istimewa milik kaum Quraisy. Berhala-berhala, juga ada harta karun yang pernah ditemukan di sumur Zam-Zam, semua disimpan di dalam Ka'bah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan dulu di dalam Ka'bah terdapat lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah masa Islam, pada penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah, isi Ka'bah dibersihkan. Patung-patung yang tersimpan di dalamnya dihancurkan. Lukisan-lukisan dan sebuah simbol kesyirikan dijauhkan dari Ka'bah. Sejak itu Ka'bah bersih dari berbagai simbol yang merusak keyakinan manusia. Lalu apakah bangunan Ka'bah yang demikian dahsyat daya tariknya bagi manusia kemudian kosong begitu saja? Atau adakah barang-barang istimewa yang tersimpan di dalam Ka'bah? Tidak ada apa-apa di dalam Ka'bah. Bangunan segi 4 ini hanya ruangan kosong, tak ada yang istimewa. Nol. Tidak ada apa-apa. Inilah yang dimaksud oleh sebagian ulama sebagai titik nol spiritual seseorang. Artinya di tempat ini siapapun, dia harus menghilangkan atribut yang melekat pada dirinya, mengosongkan semua sangka syahwa, keraguan, kesombongan, kedengkian, bahkan simbol-simbol kebesaran duniawi. Semua harus dinolkan. Bagian dalam Ka'bah terdapat 3 pilar dari kayu gaharu terbaik. Ketiga pilar ini berjejer lurus dari utara ke selatan. Pada awal tahun 2000-an, bagian bawah ketiga pilar ini rentan, kemudian diperbaiki dengan diberi kayu melingkar di sekelilingnya. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pilar ini belum ada dan baru dipasang seperti ini pada masa Khalifah Abdullah bin Zubair, cucu dari sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Meski demikian, ketiganya masih tetap kokoh hingga saat ini. Selain diberi lampu-lampu indah yang terbuat dari emas murni dan dari perhiasan-perhiasan indah lainnya, lantai Ka'bah dibuat dari batu kualap putih. Dinding Ka'bah bagian dalam dibalut dengan batu kualap warna-warni. Jika sudah dibersihkan, ruangan dalam ini akan ditutup oleh kiswah atau kain penutup berwarna hijau. Namun ada beberapa barang atau titik-titik di dalam Ka'bah yang banyak tidak diketahui orang. Di antaranya, sebuah lemari kecil terbuat dari kayu, tak terlihat istimewa. Posisinya berada di depan pintu Ka'bah. Di dalam lemari ini tersimpan semacam kapur pewangi yang beraroma mawar untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal ini juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air Zam-Zam yang dicampur dengan air mawar. Sejajar ke atas dengan lemari, tergantung alat-alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Biasanya hal ini dilakukan setelah prosesi pencucian Ka'bah. Lampu-lampu kecil, tempat pengasaman kayu gaharu, dan wadah-wadah. Benda-benda tersebut adalah hadiah pemberian dari para khalifah, para sultan, para amir, dan para raja sepanjang sejarah Islam untuk Ka'bah. Di salah satu bagian dalam Ka'bah terdapat tangga tempat salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memasuki Ka'bah yang mulia. Raja-raja, gubernur-gubernur Makkah Al-Mukarramah, atau tamu kerajaan seringkali mendapatkan kehormatan melakukan salat di tempat ini sebelum memulai prosesi pencucian Ka'bah. Di salah satu dinding Ka'bah juga ada pintu dalam. Pintu ini bukanlah pintu utama Ka'bah. Pintu ini dinamakan pintu Taubah. Di dalamnya terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. Inilah bagian dalam Ka'bah yang tidak banyak diketahui oleh publik. Namun di bagian lain masih ada bagian dalam Ka'bah yang terlihat jelas. Bahkan semua peziarah, jemaah haji, dan umroh bisa melihat dan berada di tempat itu, yaitu tembok ruangan melingkar di samping Ka'bah yang disebut dengan Hijr Ismail. Tempat ini diyakini sebagai bagian dari dalam Ka'bah, seperti yang didirikan fondasinya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tembok melingkar ini disebut dengan tembok Syazerwan. Tembok tambahan pada Ka'bah ini dulu dibangun oleh kaum Quraisy sebelum Islam. Saat dipugar oleh kaum Quraisy, mereka termasuk kaum musyrik. Namun mereka tetap sepakat bahwa biaya renovasi Ka'bah harus dari uang yang halal. Ternyata setelah dikumpulkan uang halal yang ada di Makkah tidak cukup untuk membiayai renovasi Ka'bah. Maka Ka'bah pun kemudian dipangkas, sehingga bentuknya seperti yang terlihat seperti sekarang ini.
Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa salah satu istrinya yang ingin salat di dalam Ka'bah di bawah ke tempat ini. Lalu dikatakan salat di tempat ini sama dengan salat di dalam Ka'bah. Itu sebabnya Imam Syafi'i dan Maliki melarang orang yang melakukan ibadah tawaf untuk memasuki wilayah Hijr Ismail dan harus mengelilingi bagian ini karena masih terhitung bagian dalam Ka'bah. Wallahu a'lam. Silahkan sebarkan kepada yang lain. Semoga jadi jariah ilmu bermanfaat.